contoh perbedaan kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ilahi Kristiani itu apa, Pak? Contohnya nih, ya. Kita tahu gereja itu menolak perceraian, ya. Kalau memang sudah menikah itu haruslah monogam, ya, dan tak terceraikan. Tidak boleh juga seorang suami mempunyai 2 istri, begitu kan? Nah, kalau kebahagiaan duniawi, ya, versi gereja nih, ya. Kenapa kamu menikah? Karena memenuhi nafsu sesaat, kan? Nah, setelah nafsunya dilampiaskan pada pasangannya, misalnya seorang suami. Wah, ini ceweknya seksi, gitu. Wah, ceweknya itu cuantik, ya. Saya ingin nikahi. Lalu saya nikahi, lalu kemudian nafsu saya lampiaskan. Setelah selesai, ya, misalnya 1 bulan saya sudah puas sama istri yang ini, saya ceraikan. Atau 1 tahun, wah ini sudah tua, itu sudah tadinya langsing sekarang tidak langsing, saya ceraikan saja. Nah, itu kebahagiaan duniawi. Kenapa kamu menikah? Karena ingin memuaskan nafsumu. Kalau Kristiani tidak, ada nilai kesetiaan di sana. Ada nilai pengampunan. Kalau misalnya ada salah satu yang salah, ya, diampuni. Ada nilai kebersamaan. Jadi misalnya nih, ya, jadi pernikahan atau perkawinan dalam Katolik itu kan sakral. Bukan hanya untuk pemuasan nafsu sesaat. Nah, itu contoh pernikahan, ya, memilih pasangan. Jadi contoh lain. Oke, contoh lain. Dalam hal mencari rezeki misalnya, kan? Kebahagiaan duniawi itu apa? Saya bekerja, Pak. Untuk apa? Oh, untuk cari duit. Ya, untuk cari duit, cari uang. Lalu apa? Oh, saya belanjakan. Saya akan makan makanan enak, saya akan beli baju-baju mahal, saya akan pokoknya jatuh dalam konsumerisme. Hidup saya itu untuk mengkonsumsi apa yang enak di sini. Hedonisme. Hedon itu dari kata kenikmatan. Jadi hidup saya akan saya abdikan untuk kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Saya punya duit, saya punya kerja, saya punya gaji. Hak-hak saya dunia. Tapi kalau semangat Kristiani atau kebahagiaan ilahi Kristiani seperti apa? Saya punya duit, saya kerja. Nah, saya manage sekian untuk hal-hal duniawi, makan, ya, pakaian secukupnya, kemudian tempat tinggal secukupnya, ada invest ke sana memang untuk merawat keluarga. Jangan lupa juga ada koinonia, diakonia, martiria. Jadi ada invest untuk bersosial, ada invest untuk kolekte di gereja, ya. Ada invest untuk berdoa misalnya. Nah, jadi uang itu digunakan tidak hanya untuk kepuasan nafsu, tetapi untuk berelasi dengan orang, untuk berdoa di gereja, untuk tentu saja untuk makan, minum, ya, yang secukupnya. Ya, Bapa kami kan, berilah kami rezeki pada hari ini. Jadi manage uang bukan untuk kenikmatan duniawi yang rakus, ya, tetapi untuk ketentraman dan kedamaian hidup. Oke, nanti akan ada contoh-contohnya, ya. Tetapi itu yang mau itu yang mau diungkapkan gereja dengan semangat Konsili Vatikan kedua, dan juga apa yang mau kita hayati pada mata kuliah pendidikan agama Katolik ini, ya. Ada 6 tema yang akan kita olah. The activity and dignity of the human person. Jadi kita akan mengolah bahwa manusia itu mempunyai martabat, dan aktivitasnya haruslah sesuai martabatnya yang luhur, ya. Tidak hanya beraktivitas seperti binatang pada umumnya yang mungkin tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa melahirkan buah-buah roh. Nah, itu martabat manusia di sana.
Next, the good community of mankind. Nah, kita juga akan berbicara mengenai bonum commune atau komunitas yang terbaik itu seperti apa. Ya. Dan semoga setelah kita berdiskusi, belajar bersama tentang komunitas mankind, komunitas manusia yang baik, nah, kita bisa melakukannya. Dalam setiap langkah hidup kita, saya dan Anda, nah, kita berrelasi dengan sehat. Salah satunya adalah unsur menahan kemarahan ya, ketika berrelasi, kesabaran, kerendahan hatian, apalagi sukacita. Ya. Nah, nanti kita bahas. Nomor 3, the role of the church in recent world. Nanti ke depan kita akan bahas bagaimana peran gereja di dunia sekarang ini. Nah, semoga bertaji ya. Metaforanya seperti lilin dalam kegelapan, garam dalam masakan. Mungkin sedikit kita itu bisa dikatakan minoritas misalnya, tetapi efeknya, kualitasnya harusnya tinggi. Jujur, ya, kemudian sabar, rendah hati, dan seterusnya. Revelation of God. Nah, hidup kita itu selayaknya menjadi perwujudan ilahi di dunia. Ya, revelation of God. Kemudian kita juga akan bahas kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke materi berikut.